Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya ini pemirsa, kalau saya sebutin organ yang satu ini di tubuh kita, itu pasti banyak orang bergidik. Karena apa? Karena ini katanya masuk top 3 yang paling mematikan di seluruh dunia, yaitu jantung. Waduh gitu ya, jantung memompa darah untuk mengalirkan oksigen dan lain sebagainya. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa terjadi di organ jantung kita. Nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak terjadi. Tapi kalau kita ngomongin organ jantung, memang banyak yang kerasa kayaknya saya biasa-biasa aja dok, kayaknya sehat-sehat aja. Tapi kok tiba-tiba ada yang kena jantung ya dan lain sebagainya. Anda pasti sering lihat lah ya, banyak artis atau public figure yang notabene terkenal, kelihatannya kayak sehat dan lain sebagainya, tapi kok tiba-tiba kena jantung gitu ya. Nah, ada banyak sekali jenis penyakit jantung yang terjadi, salah satunya adalah lemah jantung. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, bisa disembuhkan nggak? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Tapi sebelum membahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung. Kita lihat yang pertama ya pemirsa ya. Penyakit jantung itu jadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Waduh, tadi udah saya mention di omongan saya sebelumnya ya. Kalau kita ngomong ya namanya umur itu kuasanya Tuhan lah ya gitu. Tapi kalau kita ngomong, oh ada beberapa jenis penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Dalam artian mortality rate-nya itu tinggi banget sehingga kemungkinan untuk ya harus berakhir di dunia ini istilahnya gitu ya. Itu salah satunya berasal dari penyakit jantung. Nah benar demikian gak sih? Kenapa akhirnya penyakit jantung ini bisa dikatakan sebagai penyebab kematian tertinggi di dunia? Salah satunya gitu ya. Ini benar atau enggak? Kalau benar, kenapa prevalensinya bisa sebanyak itu? Kalau tidak, seperti apa nanti kita bahas ya. Ada nggak hubungannya antara penyakit jantung dan menjadi salah satu penyakit paling mematikan di seluruh dunia? Nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Pria lebih berisiko alami penyakit jantung kalau dibandingkan dengan wanita. Aduh ini serem banget. Nah kebetulan banget. Jadi selama ini tuh saya nggak tahu lah ya, itu kadang-kadang di media sosial itu ada yang temannya teman saya lah dan lain sebagainya yang mungkin saya nggak kenal secara langsung. Itu mengalami gangguan di jantungnya dan memang rata-rata sih kayaknya cowok gitu ya. Nah nggak ngerti nih apa yang menyebabkan, apakah kebetulan aja atau sebenarnya betul nih mitos fakta yang kedua bahwasanya pria lebih berisiko dibandingkan wanita. Kenapa seperti itu? Apakah ada kondisi-kondisi khusus gitu ya? Kalau mungkin wanita ini punya ini, pria punya ini dengan kondisi seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Ya akhirnya meningkatkan nih faktor risiko di pria itu lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan jantung dibandingkan dengan wanita. Nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Gejala penyakit jantung pria dan wanita berbeda. Oke, kalau tadi prevalensinya lebih banyak katanya pada pria, sekarang ngomongin gejalanya nih ya. Kalau selama ini mungkin Anda sering mendengar atau tahu bahwasanya ketika orang kayak nyari di dada gitu ya, itu pasti gejala penyakit jantung. Nah apapun pokoknya kalau ada rasa sakit nyeri di dada itu pasti orang pikirnya adalah penyakit jantung nih seperti itu. Nah artinya ini benar-benar penyakit jantung atau yang lain. Tapi kalau kita ngelihat gejalanya pada pria dan wanita, ini adalah hal yang sama atau yang beda nih gitu ya. Gejala yang dirasakan ketika si pria atau wanita ini mengalami gangguan kesehatan di jantungnya. Nah nanti akan kita bahas nih ini berbeda atau sama. Oke, kita lanjut yang keempat menurut saya. Orang kurus relatif aman dari penyakit jantung. Nah selama ini kita mengenal orang-orang dengan obesitas gitu ya, itu rentan mengalami berbagai jenis penyakit, entah penyakit metabolik dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah salah satunya adalah penyakit jantung. Jadi kayak orang obesitas itu ya ibarat kata bukannya kita mendiskriminasi ya gitu. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada orang-orang dengan obesitas. Salah satunya adalah jantung. Tapi kalau kita berbicara kebalikannya, bukan orang obesitas alias orang kurus, itu bisa nggak sih mengalami penyakit jantung? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya selama ini orang-orang yang ada gangguan kesehatan di jantungnya adalah orang-orang yang punya berat badan berlebih dibandingkan orang pada umumnya. Yang bisa diukur ya.
dari body mass index-nya atau indeks massa tubuhnya seperti itu. Kalau udah masuk kategori obesitas ya dia beresiko seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin oke, body mass index-nya ini kayaknya justru malah kurus gitu. Wah, berarti ini aman nih harusnya dari penyakit jantung. Nanti kan kita bahas ya, orang kurus ini bisa aman nggak sih dari risiko terjadi gangguan kesehatan di jantungnya? Atau kayak sebenarnya penyakit jantung itu bisa terjadi pada siapa saja, tidak ngomongin berat badan, tapi kita ngomongin pola kehidupannya. Apakah sehat atau enggak, pola makan, pola istirahat, pola pikir, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Penyakit jantung bisa dicegah. Nah, ini tadi di awal saya membuka acara ini, saya ada ngomong kalau ada beberapa public figure ya, ada artis, orang-orang terkenal atau tokoh gitu ya. Habis main bola, habis main futsal, habis olahraga ini itu dan lain sebagainya. Even lagi tidur lah gitu dan lain sebagainya, lagi istirahat, gak ngapa-ngapain, kok tiba-tiba terkena jantung gitu. Terus ya harus berpulang. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin penyakit jantung ini bisa dicegah atau enggak sih? Kalau kita gini, oh kalau harus bisa sakit gini kalau melakukan ini, jadi harus dihindari. Itu namanya tindakan preventif. Tapi kalau untuk jantung, ini kan kayak tadi ya, orangnya tuh masih sehat aja, bisa olahraga, bisa beraktivitas dan lain sebagainya, normal-normal aja gitu. Nah kalau kita ngomong jantung itu bisa dicegah nggak sih? Gimana kita bisa mencegah kalau kita nggak ngerti gitu ya, gejalanya aja nggak ada, tiba-tiba kolaps seperti itu. Nah kalau kita ngomongin jantung, apapun jenis gangguan yang terjadi di jantung, ini bisa dicegah atau enggak sih? Atau kayak ada tanda-tanda, sebenarnya tubuh kita itu punya alarm gitu ya, secara otomatis kayak kasih warning bahwa oh ada something wrong nih sama sistem kesehatan di tubuh kita, salah satunya adalah jantung. Nah makanya ini bisa dicegah sebenarnya kalau kita paham. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung. Nah untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Wisnu Aditya Widodo, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Selamat pagi Dr. Wisnu, apa kabar dok? Selamat pagi Raden, terima kasih banyak undangannya. Ya, sehat ya dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, dok hari ini sebelum kita bahas, sebenarnya kalau ngomongin penyakit jantung itu serem ya dok ya, gitu ya. Tapi kita harus bahas sebagai awareness lah ya, sebagai kesadaran kita untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat supaya kita nggak mengalami gangguan di kesehatan jantung kita gitu ya. Sebelum bahas tentang lemah jantung, kita akan bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar penyakit jantung dok. Yang pertama adalah penyakit jantung itu katanya jadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Selama ini kita kenal ya adalah top 3-nya gitu. Tapi kalau kita ngomong penyakit jantung, bener nggak sih kalau mortality rate-nya setinggi itu dan prevalensinya setinggi itu sehingga bisa dikatakan tertinggi di dunia nih dok? Ya, itu betul sekali. Ya. Jadi masih menjadi penyakit dengan mortalitas tertinggi di dunia dan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dan juga di Indonesia. Masih sama, termasuk di Indonesia. Jadi sakit jantung dan pembuluh darah. Jadi sakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Kurang lebih begitu singkatnya. Nah ini bisa sama ya dok ya? Ini rankingnya bukan ranking yang diharapkan sebenarnya, ranking satunya gitu ya. Karena ini ranking satunya penyakit yang sangat mematikan gitu. Indonesia bisa nomor 1, dunia pun sama. Ini biasanya yang penyebab paling besar, paling dominan, kenapa akhirnya dia punya tingkat mortalitas tertinggi di dunia, ini karena apa sih? Maksudnya kayak apakah secara genetik sehingga akhirnya turun-menurun kita nggak bisa memotong mata rantai itu, atau sebenarnya nggak ada ada mungkin genetik tapi tidak mutlak, tapi lebih kepada ya lifestyle-nya orang masing-masing atau gimana? Saya mau jawab sedikit panjang ya, sedikit aja. It's okay, dok. Jadi gini, kalau kita andaikan badan manusia itu seperti mobil misalnya ya, maka jantung itu sering dianggap sebagai mesinnya. Nah, berbeda sama mesin mobil. Kalau mesin mobil itu dia memberikan energi semua dari mesin, dari mobil, dari mesinnya. Iya. Tapi kalau jantung, dia sebenarnya energinya ada di organ-organnya, misalnya otot, ya dan sebagainya. Nah, jantung ini fungsinya dia memompa darah secara kontinu, tidak pernah berhenti ke seluruh badan, gitu. Nah, nanti darahnya ini yang membawa oksigen, membawa nutrisi semuanya ke semua bagian tubuh sehingga dia bisa beraktivitas.
Nah, badan itu sangat bergantung sama aliran darah yang continuous, tidak berhenti. Oh, iya. Makanya jantung itu adalah satu-satunya organ di badan yang tidak pernah berhenti bergerak secara fisik. Jadi kalau kita lihat, otot kalau kita tidur berhenti. Terus kalau misalnya otak meskipun dia bekerja tapi dia kan diam. Kalau jantung kalau kita lihat kapanpun dia tetap mompa terus. Seumur hidup kita dia tidak pernah berhenti. Jadi waktu jantung berhenti memompa, maka seluruh badannya tidak mendapat energi dan kerusakan otak permanen bisa terjadi dalam waktu 10 menit. Kalau jantungnya betul-betul berhenti. Nah itulah sebabnya kenapa kalau kerusakan jantung itu fatal dan bisa mengakibatkan kematian dengan cepat. Begitu ceritanya. Makanya akhirnya ini menjadi penyebab kematian tertinggi dunia karena Betul. bisa Karena kalau dia berhenti bekerja dia fatal. Oke. Nanti kita masuk ke bagian lemah jantung. Nah itu nanti kita bahas lebih mendalam ya. Tapi ini prinsipnya begitu ya. Oke, di-spill dikit ya. Yeah. Oke, thank you dok. Kita lanjut yang kedua ya. Oke. Aduh ini kebetulan kita pria-pria nih dok. Ini agak berat nih bacain iya, mitos betul. fakta yang kedua nih. Katanya pria itu lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan jantung dibandingkan wanita. Betul. Semoga ini mitos dok. Berarti kita nggak kasih sama wanitanya atau gimana dok? Oke, jadi ini adalah fakta. Ya ampun. Sayangnya fakta. Jadi Kenapa, secara dok? demografi, secara statistik memang pria lebih tinggi. Ya. Ini tidak ada yang pernah jelas menjawab 100%, ya inilah sebabnya, tidak. Tapi kelihatannya dia multifaktorial. Salah satunya kalau wanita, dia sebelum menopause, dia masih ada hormon estrogen yang lebih tinggi. Ini dianggap sebagai hormon protektif. Sehingga wanita sebelum usia menopause jarang ada yang kena masalah jantung yang klasik. Klasik itu masalahnya kayak penyumbatan pembuluh darah yang berakibat biasanya pemasangan ring atau stent jantung, harus bypass dan sebagainya. Itu kita bilang agak klasik, jadi masalahnya pembuluh darah. Nah kalau pria juga dikaitkan dengan lifestyle-nya yang lebih tidak sehat ya. Betul. Misalnya banyak merokok, banyak minum alkohol, lebih tidak sehat. Oke. Ada tapinya. Ada tapinya? Ya. Tapi kalau wanita terkena masalah jantung, dia cenderung lebih berat. Lebih berat gejala klinisnya dan outcome-nya. Sehingga meskipun pria lebih sering kena, kemudian wanita lebih berat, pada akhir-akhirnya hampir setara. Jadi maksudnya bukan berarti kalau kita wanita, kita tenang saja, kita lebih kecil kemungkinan sakit jantung, nanti dulu. Kalau sampai kena lebih berat. Jadi sama saja proteksinya harus sama. Gitu kurang lebih. Tapi yang di wanita itu maksudnya dengan gejala yang lebih berat gitu ya, itu bisa terjadi sebelum menopause atau sesudah menopause? Sebelum atau sesudah bisa, tetapi cenderung lebih banyak setelah. Setelahnya. Menopause. Nah, lebih jarang wanita yang kena masalah jantung sebelum menopause. Oke, karena mungkin wanita itu setelah menopause kan nggak produksi estrogen lagi lebih turun, jadi proteksinya lebih menurun ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini kalau ngomongin gejala nih ya, banyak orang dadanya sakit jantung nih gitu ya. Nah ini sekarang kalau kita ngebedain nih gejala jantung pada pria dan wanita itu bisa berbeda atau sama atau gimana nih dok? Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya. Jadi gejala, kita ulang sedikit ya biar teman-teman yang mendengar bisa tahu. Jadi kalau gejala sakit jantung itu biasanya paling sering kalau dia serangan jantung dia sakit dada atau sesak napas. Sakit dada itu ada karakteristiknya. Jadi sakit dadanya itu biasanya rasanya tumpul atau panas, susah ditunjuk. Nah kalau misalnya dia bisa ditunjuk terus dipijat-pijat hilang, kemungkinan bukan jantung, biasanya mungkin masalah otot gitu ya. Nah, kemudian dia biasanya menjalar, dia bisa menjalar sampai tangan, bisa sampai bahu, bahkan bisa sampai leher. Lebih sering di kiri, tapi di kanan juga tidak merule out bahwa itu bukan masalah jantung. Satu lagi dia memberat dengan aktivitas. Kalau misalnya dipakai jalan atau naik tangga, dia tambah sakit atau tambah tidak enak. Sedangkan kalau istirahat, dia tambah hilang. Itu gejalanya. Nah tadi pertanyaannya adalah pria dan wanita. Yang pria lebih sering gejala yang klasik, sedangkan wanita lebih sering tidak terlalu khas. Nah, jadi kalau kita lihat wanita, terus dia deskripsi, saya nggak enak dadanya, saya sesak napas, tapi nggak terlalu khas banget, kita lebih hati-hati sebagai dokter. Ya,
Karena masih mungkin dia muncul dengan gejala yang tidak khas. Berarti agak lebih random pada perempuan ya, karena nggak klasik kayak cowok yang khas bahwa ini kayaknya menuju ke jantung gitu ya. Saya yang bilang bahwa perempuan lebih random ya sebenarnya ya. Oke. Jadi hal laki-laki itu lebih khas gitu ya, tapi kalau perempuan perempuan lebih bisa sering jadi tidak khas. Tidak khas Iya. gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda dikit sama yang laki-laki gitu ya. Jadi memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut bahwasanya ini pada wanita bisa berujung pada penyakit jantung gitu ya. Jadi seringkali kalau sebagai dokter kita kan orang datang ke kita cerita keluhannya. Kita bilang, wah ini arahnya ke arah masalah jantung, harus lebih diperiksa. Tapi kalau misalnya ada yang datang dengan keluhan tidak khas tapi dia wanita, kita lebih hati-hati. Gitu. Oke. Jadi harus pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan ini ada hubungannya sama jantung atau enggak. Betul, gitu karena ya. secara statistik seperti itu. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini nih, kalau kita, ya ini bukan diskriminatif ya. Selama itu kita ngelihat kayak orang obes. Oh iya. Itu kayak, sorry tuh kayak sarang penyakit ya. Entah dia akan jadi ke metaboliknya dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah kalau berbanding-balikan, jadi kayak hore nih orang kurus jadi lebih aman nih dari penyakit jantung. Karena orang yang gemuk katanya lebih berisiko. Nah kalau kita ngomong orang kurus itu katanya lebih aman. Atau bisa jadi kayak enggak juga, kurus maupun gemuk sama-sama. Ataupun bahkan proporsional tubuhnya itu bisa juga mengalami gangguan di jantungnya Dok. Pertanyaannya menarik sekali. Saya mundur sedikit tadi yang waktu saya bilang jantung itu seperti dianggap mesin di badan. Ya. Jadi sama seperti mesin, komponennya kan banyak ya. Ada piston, ada selang bensin, terus kemudian mungkin ada businya, ada radiator dan sebagainya, semuanya part dari mesin. Jantung juga sama, komponennya banyak. Ada katup, ada pembuluh darah koroner, ada otot-ototnya, kemudian ada selaput perikard, kemudian ada aliran, ada sistem listrik jantungnya sendiri, macam-macam. Sekarang kalau kita tanya ya, mesin mobil kita rusak, biasanya kita akan tanya orang bengkel, bagian mananya yang rusak? Iya, betul. Sama, jantung. Jadi kalau jantung dibilang jantungnya bermasalah, sakit jantung. Bagian mananya yang rusak? Nah, bagian mananya yang rusak itu bisa berhubungan dengan tadi yang ditanya kurus gemuknya. Iya. Jadi kalau orang gemuk biasanya lebih cenderung bermasalah di pembuluh darahnya. Ya, jadi pembuluh darahnya itu yang kita bilang misalnya bisa serangan jantung, ya, bisa ada penyumbatan, itu biasanya berhubungan dengan pembuluh darah. Tetapi tidak semua sakit jantung itu hanya pembuluh darah. Kadang-kadang ada masalah katup jantung, ya. Nah, kemudian pasien-pasien yang bermasalah katup jantung itu justru penampakannya biasanya tidak gemuk, malah kurus, misalnya gitu. Terus nanti kalau bisa ada bocoran sedikit, kita mau ngomongin masalah lemah jantung, banyak pasien lemah jantung yang malah berat badannya turun, gitu, seperti itu kurang lebih. Jadi gemuk atau kurus tidak selalu menjamin masalah jantung. Tetapi masalah jantung yang klasik, ya misalnya masalah penyumbatan, sakit jantung koroner ya, memang salah satu faktor risikonya kegemukan. Dan bukan hanya gemuk jadi sakit jantung. Kalau misalnya kita gemuk, obes itu lebih banyak kemungkinan kita darah tinggi, kita diabetes, ujung-ujungnya sakit jantung juga. Gitu. Jadi memang benar pernyataannya bahwa badan gemuk, overweight itu membawa banyak risiko. Gitu. Tapi bukan berarti kurus juga aman ya. Bukan berarti kurus selalu aman. Bukannya kita doain ya Dok, ya ini lebih kepada ya preventif lah ya supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Tapi Dok, juga kita tidak harus kurus-kurus amat ya. Nggak harus kurus-kurus amat, yang sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja. Oke Dok, kita lanjut yang terakhir ya Dok ya. Penyakit jantung katanya bisa dicegah, tapi gini Dok, nah ini kan kebetulan ya banyak public figure gitu ya. Orang-orang yang kayak habis olahraga, habis beraktivitas, masa kayak badannya seger-seger tapi katanya gitu ya, itu hubungannya sama jantungnya, gangguan di kesehatan jantungnya, ini kolaps dan meninggal seperti itu. Nah sebenarnya bisa dicegah nggak sih? Atau kayak itu kan clueless gitu loh Dok, kayak nggak ada clue-nya gitu, atau gimana? Jadi nomor satu ada kelemahan sistem di Indonesia, ya berhubungan dengan etika dan sebagainya, bahwa sebagian besar yang meninggal usia muda dan tidak diketahui itu tidak diotopsi. Jadi tidak bisa diketahui pasti apakah betul dia sakit jantung atau tidak. Tapi diduga dia sakit jantung. Nah beberapa pasien memang confirm sakit jantung karena dia sempat diperiksa sedikit sebelum dia meninggal. Gitu. Nah kalau yang benar sudah terkonfirmasi, maka gini, permasalahannya adalah kita tuh jarang melakukan check up. Ya.
Kalau misalnya kita check up, mungkin kita bisa lihat gejalanya lebih awal, apakah dia ada masalah jantung atau tidak. Kalau dia ada masalah, mungkin bisa kita tangani sebelum dia bisa kejadian. Atau dia bisa di warning, oh kamu olahraga boleh, tapi jangan yang terlalu kompetisi, terlalu eksplosif. Gitu. Kalau misalnya sering ya yang klasik itu kalau misalnya kita bilang lah usia 50, 60 ya, sebelumnya nggak ada masalah apa-apa. Di arteri koroner atau pembuluh darah yang ngasih makan ke jantung itu mungkin sudah ada sumbatan yang mudah pecah. Nah waktu dia olahraga keras, dia olahraga kompetitif, kemudian aliran darahnya makin kencang pada saat dia olahraga, mungkin plak ini pecah. Nah, waktu plak ini pecah, dia bikin sumbatan, dia bikin serangan jantung. Biasanya mungkin berujung dengan kelainan irama jantung. Kalau kelainan irama jantungnya fatal, jantungnya berhenti pompa, dia bisa meninggal. Kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti olahraga itu buruk buat jantung. Justru olahraga itu disarankan untuk kesehatan jantung. Tapi kalau misalnya kita udah 40 ke atas, kita harus melakukan check up untuk memperkecil faktor risiko. Nah itu dia ya, boleh berolahraga, malah harus berolahraga, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Dan kalau bisa check up dulu untuk mengetahui di titik mana kita mampu. Jangan kita udah ngos-ngosan tapi pengen olahraganya sama kayak olahraga atlet gitu ya dok. Jadi olahraganya prestasi, justru nggak bagus, malah high impact banget. Oke, thank you dok sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin lemah jantung di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehat, kita masih membahas tema kita hari ini, kenali risiko lemah jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Wisnu Aditya Widodo, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, kita lanjut lagi. Jantung yang sebegitu penting tadi Dr. Wisnu sudah sampaikan, tiba-tiba hari ini kita membahas topik lemah jantung. Nah, kan serem, tadi aja kayak selama 10 menit otak bisa berhenti, rusak dan akhirnya meninggal gitu ya. Nah sekarang jantungnya lemah gitu. Nah ini istilahnya lemah jantung ini seperti apa kondisinya? Emang jantungnya melemah atau seperti apa sih dok? Jadi makanya kita harus melihat teknisnya ya. Teknisnya itu jantung secara fisik dia memompa darah ke seluruh badan. Jadi dia ada kemampuan pompanya seberapa. Nah kalau lemah jantung sebenarnya terminologi medis formalnya adalah gagal jantung. Gagal jantung. Ya, atau dalam bahasa Inggris heart failure. Ya, ini terminologi medis yang formal yang dipakai oleh dokter. Ya. Jadi coba kita anggap gini, kita punya mobil. Udah agak tua ya misalnya ya. Dulu waktu masih baru dia bisa kita ajak lari 140 no problem. Betul. Sekarang mesinnya udah mulai masalah karena apapun lah, misalnya udah karat udah apa. Sehingga kita pakai 120 aja sekarang udah bunyi-bunyi apalagi buat ngedrift ya. Artinya kapasitas kemampuannya sudah berkurang. Nah kalau dalam sisi jantung, kalau tadinya dia kuat, nih secara fisik ya, ada satu bagian dia kan memang mompa nih, dia mompanya begini. Wah kita bilang, oh normal nih mompanya kuat. Artinya dia mampu memendekkan dimensinya sampai lebih dari 50%. Kita bilang, oh normal. Tapi kalau dia lemah jantung, dia mungkin mompanya cuma segini. Yang tadinya normalnya segini, oh dia cuma segini. Ya. Kapasitasnya berkurang. Nah kalau kapasitas berkurang, ada konsekuensinya. Konsekuensinya, dia nggak bisa memompa darah dengan cepat ke seluruh badan. Waktu kita olahraga ya, atau kita aktivitas fisik, heart rate kita naik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkompensasi. Karena kan tadi kita bilang bahwa penggerak badan itu ada di otot. Nah, waktu kita gerak lebih kuat, dia harus butuh suplai darah lebih banyak, lebih cepat. Turnover-nya harus lebih cepat. Nah karena dia kapasitas mompanya kurang, kita mau aktivitas berat, nggak kuat jantungnya. Ngikutin. Akhirnya kita kapasitasnya juga jadi terbatas. Oke. Jadi memang kondisinya seperti itu. Dok, ini baru aja kita mulai tapi udah ada yang telepon. Oh iya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya di Jakarta ya, Mas Rahman. Dengan Pak siapa? Jerry. Pak Jerry di Jakarta ya. Oke, Pak Jerry di Jakarta mau tanya apa ke Dr. Wisnu? Silakan. Saya mau tanya, ini dokter, saya mau tanya,
Saya kan udah pasang ring 7. Waduh. Udah 6 tahun nih. Jadi sekarang keluhan sih nggak ada keluhan lain. Cuma sekarang suka keluar mimisan. Oh, keluar mimisan. Jadi boleh di stop nggak itunya? Pengencer darahnya ya Pak ya? Pengencernya boleh di stop nggak? Oke. Oke. Dokter ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Oke, cukup Sebelum saya menjawab, rasa ya. sudah jelas ya? Cukup. Pak Jerry sudah? Cukup? Udah. Kita jawab ya, baik. Pak Jerry Terima ya. kasih Pak Jerry, Terima nanti kasih akan kita pertanyaannya. jawab ya. Sehat selalu Pak Jerry ya. Oke, Pak Jerry sudah 6 tahunan ini pasang ring 7 dan sering mimisan. Boleh nggak stop pengencer darahnya gitu dok? Nah gimana? Ini dari ceritanya Pak Jerry meskipun singkat itu menggambarkan banyak sekali kondisinya. Ya, yang pertama, kenapa bisa dipasang ring sampai 7? Artinya apakah penyumbatannya memang banyak ataukah dia berulang terus? Artinya setelah dia pasang ring atau stand, bahasa formalnya stand jantung sebenarnya ya. Apakah dia terjadi penyumbatan berulang, apakah stand yang dulu dipasang menyempit lagi, ada bisa macam-macam kondisinya. Nah, semakin banyak stand atau ring yang dipasang itu sebenarnya proteksi pengencernya harus lebih baik. Gitu. Apalagi kalau dia berulang. Bisa jadi dia butuh 2 macam pengencer darah dalam waktu panjang. Gitu. Nah, orang yang mendapat pengencer darah memang wajar, kemungkinan dia akan lebih mudah perdarahan. Ya, jadi misalnya luka lebih mudah kena darah, atau yang paling berat ya misalnya lebih mudah kena perdarahan lambung, itu konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan sebetulnya. Jadi kalau dalam kondisi Pak Jerry, sebaiknya sih diperiksa dulu. Nah, kalau perdarahan hanya sedikit-sedikit saja, mungkin bisa hanya kita kurangi frekuensi pengencer darahnya, atau misalnya kalau beliau mendapat 2, kita kurangi 1. Itu juga bisa. Dan kita mesti melihat, biasanya kita harus balance, menyeimbangkan antara risiko penyempitan kembali sama risiko perdarahan. Karena ini biasanya tidak bisa win-win solution. Nah, harus ada yang dikalahkan dulu atau dikurangi dulu. Seperti itu. Ya, jadi dalam kasus Pak Jerry, sudah jelas kemungkinan dia sudah pasti butuh pengencer darah. Nggak bisa di stop total kemungkinan. Tapi kita mesti mengevaluasi lagi, yang dia minum sementara ini berapa macam, seberapa sering, jenisnya apa. Nanti mungkin kita bisa bernegosiasi di situ. Oke. Jadi kalau stop 100% nggak mungkin gitu ya? Bukan nggak mungkin, kita bisa melakukan itu kalau kita tidak punya pilihan. Tapi tidak preferable atau tidak ideal. Tidak ideal ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Jerry dan segera konsultasikan langsung ke dokter jantungnya ya, Betul, dok ya, ya. untuk mengetahui dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sehat selalu ya Pak Jerry ya. Terima kasih, semangat terus. Oke dok, kita lanjut lagi. Tapi kalau ngomongin tentang lemah jantung ini sendiri, sebenarnya selain karena tadi analogi yang dokter Wisnu sampaikan tentang mobil yang udah tua gitu ya. Nah, kenapa akhirnya bisa mengalami lemah jantung itu? Maksudnya faktor risikonya apa saja gitu? Selain karena proses aging ya dan degeneratif gitu. Itu kan memang setiap manusia pasti akan mengalami itu. Tapi maksudnya ada gak faktor eksternal yang sebenarnya bisa quote and quote dimodifikasi gitu? Ya, bagus. Jadi lemah gini, sama kayak mesin. Kalau mesin bermasalah di komponen manapun, bisa jadi akhirnya dia tidak jalan atau kapasitasnya berkurang. Jantung juga sama. Jantung kan tadi kita sudah sempat bahas bahwa komponennya banyak. Ada otot, ada katup, ada pembuluh darah koroner, ada selaput jantung, ada sistem listrik jantung dan sebagainya. Yang manapun yang bermasalah, bisa jadi ujung-ujungnya lemah jantung atau gagal jantung. Jadi yang manapun, karena kalau dia sudah tidak berjalan sama sekali, tidak dilakukan transplant, orangnya meninggal. Gitu. Jadi kalau orangnya masih hidup, kemungkinan jantungnya masih bekerja, tapi mungkin kapasitasnya berkurang. Gitu. Karena apa? Oleh karena komponen yang manapun yang bermasalah. Gitu. Jadi kalau misalnya usia lanjut, paling sering komponen yang bermasalah itu arteri koronernya atau pembuluh darah yang ngasih makan jantungnya. Jadi kalau pembuluh darah yang ngasih makan jantungnya bermasalah, ada sumbatan, jantungnya sendiri nggak dapat makan, akhirnya sebagian ototnya rusak. Nah kalau ototnya rusak, waktu dia mompa, dia pakai kekuatan otot jantung. Jadi kalau ototnya sebagian rusak, dia nggak bisa mompa sekuat yang awalnya, jadi berkurang juga. Berkurang ya. Gitu. Jadi efeknya panjang kemana-mana, gitu, efeknya domino gitu. Ya. Nah apa yang bisa dicegah? 90% masalah jantung di orang dewasa itu kebanyakan masalah
arteri koroner atau penyumbatan pembuluh darah yang ngasih makan jantung. Nah, faktor risikonya ini, faktor risiko sama seperti waktu kita ngomongin obesitas. Ya. Yang klasik itu ada darah tinggi, sakit gula, merokok, kolesterol tinggi, sama faktor keluarga. Ini 5 yang klasik. Yang kita nggak bisa ubah apa? Faktor turunan keluarga. Darah tinggi sama gula bisa kita atur. Bisa kita kontrol lah, kita nggak bisa hilangkan. Kolesterol tinggi bisa kita coba modifikasi dengan makan dan kalau perlu obat. Yang paling gampang apa? Merokok. Aman buat jantung, aman buat dompet. Oke. Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Jadi baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar lemah jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Wisnu Aditya Widodo, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin lebih detailnya lagi, ini yang menarik ya. Kalau tadi kita sempat mention di awal menyinggung terkait dengan penyakit jantung sebagai tertinggi di dunia dan di Indonesia. Kalau mau tanya nih, Dok, prevalensi dari gagal jantung atau lemah jantung di Indonesia ini kasusnya banyak atau enggak atau gimana? Banyak, tapi sebagian besar itu underdiagnosed, belum terdiagnosis dengan baik ya. Kalau mau refleksi angka di Amerika. Amerika kurang lebih angkanya sekitar 1,8% populasi. Itu maka angka gagal jantungnya sekitar 6,5 juta. Nah, kalau misalnya kita translasikan angka yang sama dari populasi Indonesia mungkin bisa sekitar 4,5 sampai 5,5 juta. Banyak sekali. Banyak banget ya, dong. Tapi sebagian besar masih underdiagnosed sebetulnya. Nanti bisa lebih kompleks lagi karena ada juga masalah gagal jantung yang pompanya masih normal. Jadi jantung itu kan dia pompa terus dia relax, dia nerima darah lagi. Pompa lagi nerima darah. Karena banyak sekarang baru diketahui pada yang usia-usia lanjut itu meskipun dia pompanya kuat, relaksasinya pelan, elastisitasnya udah berkurang. Jadi saya kayak karet itu udah lama dipakai jadi agak kendor gitu misalnya ya. Nah, terus juga kalau darah tinggi juga pengaruh. Jadi kalau kita translasikan angka itu bisa lebih banyak lagi, bisa sampai di atas 30% mungkin. Dari totalnya populasi, wah banyak sekali. Gede banget. Tapi kan range-nya luas ya, dari mulai ringan, tidak terlalu banyak bergejala sampai yang sampai berat sekali. Oke. Berbicara dari range-nya itu ya, dari yang mungkin ringan sampai yang berat itu dengan gejala yang terjadi gitu ya. Itu sebenarnya ada nggak sih, Dok, yang dirasakan entah mulai dari yang ringan sampai yang berat itu bisa langsung kayak ada alarm nggak di tubuh kita bahwa ini ada sesuatu nih sama jantung kita ini menuju ke lemah atau gagal jantung itu sendiri gitu. Itu bisa kerasa nggak? Karena ya tadi kita sempat bahas ya, Dok, meskipun belum ada diagnosis yang menyatakan bahwa 100% orang meninggal public figure itu gara-gara jantung, tapi kalau dari lemah jantung atau gagal jantung ini sendiri, ada nggak yang khas banget bahwa ini kayaknya indikasinya menuju ke situ deh gitu? Sorry, tadi saya mau meluruskan yang 30% bukan dari total populasi, tapi dari total yang sakit jantung. Oh, total yang sakit jantung. Oke. Nah, kalau gejalanya sendiri bagaimana itu, Dok? Ya, menuju ke lemah jantung. Jadi tadi yang kita udah bilang, karena kita bisa anggap seperti mesin mobil yang kapasitasnya turun, nomor satu biasanya ada penurunan fungsi. Tadi kalau kita biasanya kuat, misalnya kita kuat jalan 4 kilo, 5 kilo ya, sekarang kok 1 kilo aja udah capek. Gitu. Jadi gejala utamanya ada penurunan fungsi, terus bisa jadi ada merasa sesak nafas kalau sudah berat. Jadi dia sesak nafas, terus ada beberapa clue-nya. Kalau misalnya dia tiduran, dia lebih sesak daripada kalau dia posisinya duduk. Kenapa? Soalnya ada darah dari paru yang harusnya dikosongkan ke jantung. Kemudian karena gravitasi dia lebih banyak masuk di parunya. Jadi dia merasa lebih sesak. Jadi pengosongan darah dari paru ke jantungnya jadi tidak sempurna karena pompanya turun. Jadi darah yang harusnya dari paru ke jantung numpuk di parunya. Seperti itu. Jadi gejala utamanya adalah sesak napas, penurunan kapasitas fisik ya. Kalau sudah lebih lanjut lagi, sudah berat, bisa jadi diikuti dengan kakinya bengkak. Terus perutnya terisi cairan gitu. Itu biasanya untuk yang sudah lanjut.
Nah sebenarnya untuk oke lah, entah dia muncul gejala atau enggak gitu ya, bisa nggak sih orang itu bahkan mungkin orang nggak ngerasain apa-apa gitu ya dok ya, datang nih ke dokter Wisnu, dok saya mau cek dong kondisi jantung saya apakah berisiko akan mengalami lemah jantung atau gagal jantung, itu bisa lebih kayak deteksi dini banget gak sih untuk mengetahui kondisi jantungnya dan ada risiko nggak menuju ke sana gitu dok? Ya, jadi sakit jantung kan juga ada beberapa jenis ya, ada yang bilang sakit jantung bawaan gitu ya. Jadi dari lahir itu bentuk anatomi jantungnya ada yang tidak sempurna atau ada yang bocor yang tidak tertutup misalnya ya. Jadi screening ini bisa variasi, screening untuk orang muda, screening untuk orang yang dewasa muda atau screening orang yang sudah usianya lanjut. Itu semua bisa di screening. Jadi kalau untuk anak-anak ada yang guru saya bilang mungkin anak-anak itu punya hak paling nggak 1 kali di USG jantung seumur hidupnya buat dilihat. Ada nggak sakit bawaan jantung yang tidak terdeteksi yang mungkin bisa tidak bergejala sampai dia dewasa. Itu bisa dilakukan. Terutama kalau ada kecurigaan, misalnya anaknya suka cepat lelah, kelihatan biru, terus kemudian di kuku-kukunya kelihatan biru atau ada kuku yang menonjol gitu, itu bisa. Atau waktu minum ASI dia cepat capek. Nah, kalau dia ada gejala itu maka dia layak sekali untuk di screening masalah jantung. Kemudian kalau dia sudah menginjak usia dewasa muda atau usia yang berisiko untuk masalah jantung. Kalau dulu 40 ke atas, tapi sekarang karena banyak gejala di umur 30 maka cukup rasional untuk umur 30 ke atas mulai di screening. Jadi screeningnya dicek apakah dia punya darah tinggi atau tidak, apakah dia punya kolesterol tinggi atau tidak. Kemudian kita lakukan treadmill test apakah dia mampu melakukan aktivitas fisik yang sedang berat atau tidak gitu. Tidak menjamin bahwa kita akan bisa men-screening seluruhnya. Jadi tapi paling tidak kita bisa memperkecil risikonya. Memperkecil risikonya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Sekarang DM nih dok ya dari Bu Nila nih. Dok, anak saya umur 7 tahun. Pas banget lagi kita ngomongin anak-anak barusan dok ya. Dok, anak saya umur 7 tahun suka kagetan dok. Dan abis kaget tuh suka lemes. Apa itu tanda lemah jantung dok? Terus kemarin abis urut. Abis urut lagi ya. Kata tukang urutnya ada tanda lemah jantung di anak saya. Wah hebat nih tukang urutnya. Bisa melihat lemah jantung loh. Saya juga mau belajar juga. Makanya dibaca kayaknya gitu. Nah itu gimana? Ini mungkin indikasinya adalah kagetan sama suka lemes kali ya dok. Ya, itu gimana tuh dok? Kalau kagetan, nah ini juga mitos ya. Oh iya, itu sering juga loh. Iya, seringnya orang suka kaget atau sakit jantung gara-gara kaget gitu. Kagetan dan sakit jantung tidak ada hubungannya, sama sekali. Ya. Jadi kalau kaget itu ya psikologis lah sebetulnya. Tapi tidak ada hubungannya dengan sakit jantung ataupun gejala masalah jantung, tidak ada. Nah kalau untuk anaknya suka lemes, nah itu butuh info yang lebih banyak. Suka lemesnya kenapa, kapan? Apakah setelah kaget jadi lemes, ataukah memang sering lemes saja gitu kan. Nah kalau sering lemes, bisa saja gejala masalah jantung, masih mungkin. Terutama kalau tadi yang kita bahas, kemampuan fisiknya menurun. Misalnya gini, kalau anak-anak umur 7 tahun ya. Iya 7 tahun. Tadi kan. Nah 7 tahun artinya gini, dia bisa ikut kegiatan olahraga di sekolahnya nggak? Kalau dia bisa ikut kegiatan olahraga di sekolahnya, artinya dia kurang lebih sama seperti anak-anak lainnya. Jadi mungkin kemungkinannya risikonya lebih kecil. Bukan berarti risikonya 0. Gitu. Jadi kalau mau diperiksa, apalagi ibunya ada concern, tentunya dengan senang hati tidak masalah. Gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau ini kan kita nggak ngerti ya, maksudnya riwayat ibu bapaknya, keluarganya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk kasusnya anaknya Bu Nila ini sendiri, ya sekarang banyak orang tua juga udah aware gitu ya. Nah untuk anaknya sendiri seperti tadi kita bahas ya, itu bisa diperiksakan ya dok ya. Kalau emang ibunya worry, concern ke anaknya ada masalah jantung atau enggak, itu bisa kelihatan ya dok ya? Bisa, jadi kalau kita periksa anak-anak, pertama kan kita harus dengar dulu cerita ibunya. Atau kalau anaknya sudah bisa bercerita dengan senang hati gitu kan. Tadi, bisa nggak, ada nggak waktu kecil kelihatan biru? Apakah anaknya mampu mengikuti kegiatan fisik sama seperti anak-anak lainnya? Terus dokternya akan dengar suara jantungnya. Suara jantungnya ada bising jantung apa nggak? Bising jantung tuh sering muncul kalau misalnya di antara sekat jantungnya atau di katupnya ada kebocoran. Gitu, pengerasan atau kebocoran. Jadi kita dengar, oh suaranya ada yang aneh nih. Terus kita bisa lihat jantungnya kira-kira membesar apa nggak. Kalau lemah jantung atau gagal jantung, biasanya jantung tuh dia cenderung membesar. Kita bilangnya remodeling gitu. Terus dari EKG-nya kita lihat ada kelainan apa enggak. Kalau semuanya tidak ada, artinya kemungkinan masalah jantung lebih kecil. Bukan berarti 0.
Nah, untuk screening masalah jantung pada anak-anak paling bagus kalau di USG jantung. Dilihat secara fisik kelihatan, oh katupnya nggak ada yang bocor, oh sekatnya nggak ada yang bocor, oh bentuknya normal gitu. Drainase pembuluh darahnya semua normal, itu bisa kelihatan. Meskipun pada anak-anak yang bukan hanya kasusnya Bu Nila ya, anaknya Bu Nila, maksudnya secara umum meskipun tidak ada gejala bisa diperiksakan dan bisa kelihatan kayaknya. Bisa, jadi belum lama ini ada orang tuanya teman saya yang terdiagnosa sakit jantung bawaan, ada kebocoran pada usia 65 tahun. Waduh. Jadi selama 65 tahun dia tidak ada gejala. Nah kemudian setelah 65 tahun waktu itu irama jantungnya sempat tidak teratur, terus dicek loh ternyata ada kebocoran dari lahir, nggak ketahuan gitu. 65 tahun. 65 tahun. Tidak menimbulkan Masih gejala. bisa, iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Nila ya, dan semoga anaknya sehat selalu. Oke Dok, nggak kerasa ini kita udah mau masuk segmen terakhir, kita gitu. Oke, dahulu ya, nanti kita lanjut lagi di Baik. segmen terakhir. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar lemah jantung bersama dengan Dr. Wisnu Aditya Widodo, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke Dok, sekarang kita ngomongin penanganannya. Kalau hingga akhirnya sudah ditegakkan diagnosis bahwa oke ini lemah atau gagal jantung gitu ya. Selanjutnya apa yang tindakan dilakukan untuk si pasien ini? Jadi penanganan gagal jantung, kita bilanglah 30 tahun lalu sama sekarang itu beda jauh sekali. Karena zaman dulu dianggap, wah ini nggak bisa diapa-apakan. Atau wah mungkin ini cuma bisa jantungnya diganti nih, ditransplant. Tapi sekarang ini pengobatan tuh bagus sekali, jadi sudah mulai temukan obat satu-satu yang kita bisa identifikasi, oh obat ini berguna buat masalah jantung, oh ini berguna, ini berguna. Jadi sekarang itu untuk penanganan lemah jantung atau gagal jantung, itu ada 4 obat penting yang harus diminum. Betulnya, ada golongan ACE inhibitor atau ARB atau ARNI, ada golongan beta blocker, terus kita bilangnya MRA ya, terus kemudian sama ada yang baru lagi SGLT2 inhibitor. Jadi intinya obat minum semua. Dan dengan obat-obat ini itu improvementnya signifikan sekali, sangat signifikan. Jadi yang kita bilang ini secara umum ya, yang dulu mortalitasnya kita bilang bisa 50% dalam 5 tahun, maka bisa saja turun sampai kurang lebih ya sekitar 20% gitu ya. Signifikan sekali. Signifikan ya. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosa gagal jantung atau lemah jantung, nomor 1 penanganannya adalah minum obat. Penting banget. Minum obat tidak putus sedisiplin mungkin. Ya, dan obat ini harus disesuaikan terus dosisnya. Jadi bukan ya minum obat udah selesai, enggak. Dia harus kontrol, terus dokternya akan lihat, oh profilingnya begini, tensinya begini, heart rate-nya begini, sesaknya berkurang atau tidak. Terus obatnya diatur terus. Atau wah ada kontraindikasi, fungsi ginjalnya seperti ini, terus obatnya dikurangin atau ditambah gitu. Itu cornerstone-nya adalah minum obat. Yang kedua, melihat dengan jelas penyebabnya apa. Ya. Ini sebenarnya dilakukan berbarengan lah, bukan nomor 1, nomor 2 ya. Tapi obatnya penting, terus melihat penyebabnya juga penting. Kalau dilihat, oh ini penyebabnya bisa diatasi, bisa coba diatasi. Misalnya ada masalah katup yang menyebabkan masalah lemah jantung. Oke, katupnya apakah kita bereskan atau tidak? Atau ada penyumbatan yang menyebabkan lemah jantung, kalau kita prediksi kalau penyumbatannya dibuka, kemungkinan recovery jantungnya bisa lebih bagus. Oke, kita buka. Terus kita bisa bilang pemasangan stent atau ring jantung, semacam itu. Oke, jadi ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Nah pertanyaannya gini, setelah ada penanganan nih Dok, kan tadi kan secara kita mikirnya itu dokter kasih analogi yang biasanya begini, dia cuma begini. Betul, nah, ya. Nah setelah ada pengobatan, penanganan, dia bisa nggak balik lagi ke normal tuh? Pertanyaannya bagus sekali. Oke. Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Oh gitu? Ya. Dengan kondisi seperti apa bisa iya dan bisa tidak? Ya. Jadi, tapi itu bukan target utama. Terapi target utamanya adalah bagaimana caranya supaya si pasien ini bisa beraktivitas dengan normal. Jadi istilahnya kita tidak terlalu peduli apakah dia begini atau begini, karena obat-obat ini diharapkan bisa merecovery kemampuan fungsi badannya, bukan hanya jantungnya. Jadi kalau misalnya pompanya cuma 20%, normal 50% ke atas ya, 20 atau 30%, tapi dia tetap bisa
Jalan 5 kilo seperti sebelum dia sakit jantung. Oke. Tidak masalah gitu. Nah, dalam beberapa kondisi dia ada yang bisa kembali, ada yang tidak. Ya, banyak pasien yang sekarang dengan pengobatannya berkembang, banyak yang kita lihat, wah tadinya cuma 30%, sekarang sudah 60%. Tadinya karena pompanya turun, dia bikin katupnya bocor, sekarang katupnya bisa perbaikan. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi baiknya juga diiringi dengan mengidentifikasi penyebabnya apa. Nah itu ngomongin identifikasi penyebabnya, banyak yang akhirnya setelah minum obat merasa jumawa nih dok. Itu betul sekali. Akhirnya teledor lagi tuh. Waduh, Nah itu gimana tuh? Sekali. Nah, kebanyakan itu bersumber dari, ya kalau ke masalah personal beda lah ya. Ada orang yang disiplin, ada yang nggak akan variasi. Tapi kita bisa coba mengurangi prevalensi orang yang tidak disiplin minum obat itu dengan komunikasi yang baik. Ya. Jadi kalau bisa dokternya bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasiennya mengenai sakitnya ini apa, kemudian target yang diharapkan apa, kemudian tujuannya minum obat itu apa, dan bahayanya kalau tidak minum obat apa. Ini kedengarannya simpel, tapi inilah kuncinya. Betul. Sebenarnya. Jadi harus membangkitkan kesadaran diri dari pasien masing-masing. Ya. Kalau ingin sehat ya disiplin, Betul. intinya gitu ya. Itu betul. Dan dalam kasus ini, disiplin ini bisa berkaitan dengan usianya. Makin dia disiplin, usianya makin panjang. Nah itu gitu. dia, angka harapan hidupnya juga lebih Betul. tinggi ya. Terima kasih Dr. Wisnu. Sebenarnya banyak banget yang mau kita bahas, tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi ya. Terima kasih dok. Sehat terus, salam untuk keluarga dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Wisnu. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Badlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan jantung Anda demi Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa.